Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Cici Nurjana dengan NIM 1802150, kelas 5A PG PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tema yang akan saya bawakan, strategi berkomunikasi dalam pembelajaran anak usia dini. Kalau kita berbicara mengenai komunikasi anak usia dini, berkaitan dengan keterampilan komunikasi pada anak. Nah, komunikasi pada anak ini merupakan hal yang sangat penting pada kehidupan anak. Melalui komunikasi, anak dapat menyampaikan segala pemikirannya kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tulisan. Keterampilan berkomunikasi bukan hanya dapat mengantarkan anak mampu dalam aspek akademik saja, tetapi keterampilan berkomunikasi akan berpengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Salah satunya akan membawa anak diterima oleh lingkungan sosial di mana ia berada. Berarti keterampilan komunikasi ini sangat penting untuk ditingkatkan di anak usia dini. Nah, strategi apa sih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi pada anak dalam pembelajaran anak usia dini? Nah, 1. Menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ketika anak merasa senang, merasa aman dan nyaman, anak akan dengan mudah mengoptimalkan perkembangannya, dan anak akan dengan mudah mengikuti pembelajarannya. Karena ketika anak merasa takut, anak tidak ingin mengikuti pembelajarannya, dan kita juga tidak akan bisa menerapkan aspek perkembangan yang ingin kita kembangkan. Nah, jadi poin pertama adalah menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Selain membuat pembelajaran menyenangkan, aman, dan nyaman, kita juga memberi stimulus agar anak mau bercerita. Tujuannya untuk melatih komunikasi secara lisan pada anak. Nah, ketika kita di dalam pembelajaran anak membangun persepsi anak, kita stimulus anak untuk bertanya atau menjawab pertanyaan kita. Misalnya, siapa yang tahu mengenai matahari? Nah, misalnya saya pernah membantu ibu menjemur dan saya merasa panas, itu kan di atasnya ada matahari. Jadi kita menstimulus anak untuk anak ingin bercerita atau berbicara. Jadi melatih keterampilan komunikasinya. Ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi yang dengan melibatkan aktivitas yang dekat dengan anak, yaitu bermain. Nah, jadi meningkatkan keterampilan komunikasi ini bisa dengan bermain, karena kita membawa dunia anak ini agar keterampilan yang kita ingin kembangkan itu lebih optimal, karena anak merasa bahagia gitu dengan dunianya. Nah, terakhir adalah menggunakan alat peraga atau alat permainan edukatif untuk menstimulus meningkatkan keterampilan komunikasi pada anak. Misalnya bermain boneka tangan, melihat video interaktif. Jadi selain dengan menciptakan pembelajaran aman, nyaman, menyenangkan, atau kita menstimulus anak untuk ingin berinteraksi dengan kita, mau bertanya atau menjawab pertanyaan, dan selain meningkatkan keterampilannya sambil bermain, itu juga bisa dengan menggunakan alat peraga. Misalnya kita mempraktekkan cara berdiskusi si kancil dengan buaya gitu. Nah, di sana ada diskusi yang akan membuat anak cara berdiskusi yang baik, dan kita terapkan moral di situ. Jadi kita sambil menyelipkan moral pada anak. Nah, dan bisa juga melihat video interaktif, misalnya melihat video yang di dalamnya ada yang bisa menginstruksi kepada anak, ada tanya jawab seperti kalau zaman dulu ada yang namanya Dora, itu kan ada interaksi. Nah, itu juga bisa, apalagi sekarang dengan semakin canggihnya teknologi, banyak aplikasi, banyak video pembelajaran yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menstimulus agar bisa meningkatkan keterampilan komunikasi pada anak. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.